Ya, sugeng dalu Pak Eko. Sugeng dalu. Saya mboten Kang pinanggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kanca-kanca malam hari ini berjumpa dengan Pak Eko secara kebetulan di acara perkumpulan pembawa acara bahasa Jawa Proja Sidoarjo. Pernikahan di Sidoarjo. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang sudah pernah dialami oleh Pak Eko. Mungkin bisa bercerita dulu Pak Eko itu asalnya dari mana kok tiba-tiba ono Sidoarjo. Nah, dari mana udah berapa tahun di sini? Maksudnya asal usul. Nah, asal kelahiran di mana, terus di sini sudah berapa lama? Monggo Pak Eko. Kalau asli saya dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Temanggung. Saya ke Sidoarjo, tepatnya mulai tahun 97 bulan Januari. Jadi awal Januari itu dulu pas Lebaran, 1 minggu, terus saya melamar kerja di salah satu perusahaan di Juanda. Kemudian kebetulan dapat pendamping hidup orang Sidoarjo dan jadilah saya jadi warga Sidoarjo. Berarti di Sidoarjo bisa dibilang sejak 97 awal ya Pak ya? Januari sebelum 97. moneter berarti? Sebelum. Oh berarti masih masa baik ya kalau kalau 97 akhir kan moneter ya. Dan kemudian teman-teman yang saya tahu, kemudian saya mulai belajar mau menjadi pembawa acara pernikahan bahasa Jawa khususnya waktu itu, dan mengenal beliau ini sudah waktu itu tahun 2012 ya, beliau sudah sering MC pernikahan bahasa Jawa khususnya ya waktu itu ya. Nah sekarang berkembang kemana-mana. Nah itu awalnya untuk mulai itu tahun berapa Pak Eko? Atau langsung sebagai pembawa acara pernikahan atau apa sebelumnya Pak? Saya memang di Jawa Tengah, di kampung itu karena setiap kampung itu banyak berkembang seni ya. Dan setiap kampung itu pasti banyak punya gamelan, seni lapangan. Nah, kemudian saya bergabung, pernah ikut ngedoprak, belajar di teater Jawa. Iya, teater Jawa. Saya pernah ikut ketoprakan itu, Jaran Kepang itu juga pernah, seni lapangan Jadilan itu. Karena memang di sana itu setiap kampung itu ada grup-grup seni tradisi. Tradisi Jawa gitu Pak. Terus belajar dalang juga pernah. Dalang wayang itu Pak? Ya, wayang kulit. Sehingga sedikit banyak dari bekal-bekal itu sudah ada pengalaman lah untuk kemudian terjun di per-MC-an itu. Karena dulu itu di lingkungan Sidoarjo yang saya tempat itu belum banyak MC. Waktu 97 itu. Iya, setahu saya, maksudnya setahu saya di lingkungan itu belum banyak MC. Dan waktu itu ada keluarga yang kebetulan rias manten itu butuh MC Jawa. Saya disuruh, jadi belum kursus, belum belajar, secara otodidak mulai. Dan akhirnya baru belajar karena kebutuhan itu. Tapi sudah ada basic ya Mbak tentang pemahaman tentang budaya Jawa sudah ada nggak? Retorika bahasa Jawa kan, sastra Jawa kan saya dari pedalangan. Condro manten itu kan banyak diadopsi dari pedalang wayang itu. Pedalangan, jadi sudah banyak ada yang tinggal menyesuaikan dengan rangkaian prosesi. Terus penjenengan berarti sudah melakukan sebagai pembawa acara pernikahan khususnya Jawa itu sejak 97 sampai sekarang kira-kira wes 30 tahunan ya Pak ya? Kalau MC manten itu saya kira-kira tahun 2001 lah. 2001. 2002 itu baru mulai, karena awal di Surabaya itu fokus bekerja di perusahaan. Iya. Terus perkembangan Pak Eko secara jumlah, secara minat masyarakat khususnya manten Jawa yang dulu mungkin ya masa kecil satu di desa saya Nganjuk saya itu nggak ada MC-nya, pembawa acara nggak ada, jadi priasi sampai dekorasi nggak ono sing dekorasi indah-indah biar apa jenenge sewek dikai kapok. Nah, itu kan sekarang kan semakin berkembang. Menurut Pak Eko jumlahnya atau masyarakat yang berkenan untuk menggunakan pembawa acara adat Jawa di pernikahan itu dari 2001 sampai sekarang seberapa Pak? Itu kan 1 sampai 100 gitu, berapa persen kira-kira Pak jumlahnya Pak? Kalau persentasenya nggak mengamati saya, tapi berkembang. Istilahnya berkembang. Karena dulu itu ya benar seperti Kang Soli katakan, bahwa dulu itu di kampung saya juga seperti itu, manten itu jarang di MC, tapi diiringi gamelan. Malah gamelan. Baru akhir 80-an itu berkembangnya
Pawiatan MC Jawa itu Pambiworo itu baru kemudian muncul manten itu ada Pembawa acaranya pembawa ya. acara Pambiworonya itu. Yeah. Nah, di Surabaya dulu juga sudah, saya masuk Surabaya sudah banyak manten di MC itu, ada Pambiworo itu. Kemudian semakin berkembang sekitar ya saya berkecimpung tahun 2005 sampai 2010 itu saya masuk Surabaya, apa itu udah ramai lah. Tapi sebelumnya di Surabaya dengar-dengar dari para senior yang sering ketemu yang sepuh-sepuh itu katanya 85 itu sudah mulai ada Tahun MC, 85 ya. MC manten dari senior-senior yang pernah saya Itu di wilayah Surabaya, Pak? Ya, senior yang pernah saya ketemukan seperti Pak Dr. Soekarji, Oh, itu dia iya. memandu manten itu tahun 85 itu sudah mulai ada. Tapi mungkin ya Pak ya, untuk 85 itu baru kalangan tertentu, Ya, mungkin yang pejabat banyak, atau orang yang duitnya Jadi, banyak mungkin ya. bukan karena duitnya banyak, tapi karena memang dia dari orang-orang yang berlatar belakang budaya, melestari budaya. Atau mungkin mereka itu komunitas yang datang dari suatu daerah, mungkin dari daerah Mataraman, kemudian karena tugas atau apa tinggal di Surabaya. Pak, sorry, Mataraman mungkin jadi pemahaman teman-teman juga. Mataraman itu bisa dibilang itu wilayah mana aja Pak? Kalau sekarang dibagi di kabupaten-kabupaten yang Jawa Timur itu yang termasuk Mataraman, bahasanya halus, banyak tradisi yang seperti Jawa Tengah itu kan kayak Madiun, Ngawi, kemudian Kediri, Trenggalek. Oh, daerah selatan ya, selatan barat. Itu kan banyak yang tinggal di lingkungan Sidoarjo, Gresik, Surabaya, yang mereka ingin mengadakan prosesi seperti di kampung halamannya, sedangkan dia di sini itu mungkin mencari profesi-profesi kayak pemandu adat dan pembawa acara pernikahan Pambiworo itu. Iya. Harapan Pak Eko pribadi untuk teman-teman Pambiworo khususnya pembawa acara adat Jawa yang sekarang kan banyak yang teman-teman muda usia-usia di bawah saya kan banyak. Kalau dulu kan yang saya tahu Pak, usia pembawa acara itu orang-orang yang banyak yang di guru ya dulu. Sudah. Usia 50 ke atas lah. Ya. Nah, sekarang kan banyak anak-anak muda. Itu harapan Pak Eko bagaimana sih anak-anak muda itu supaya bisa budaya ini tetap bisa diberlakukan secara baik dan diterima baik oleh masyarakat. Ya, harus dilestarikan memang ya, dan saya ikut senang kalau kalangan muda juga ikut peduli melestarikan dengan berprofesi dan belajar menjadi pemandu acara Jawa. Ya, harus dikembangkan melalui pawiatan-pawiatan yang sudah ada dan tetap harus memegang norma-norma, karena budaya Jawa itu tradisi yang sangat mengedepankan norma-norma. Jangan hanya asal bisa berkembang dan diminati, tapi diminati itu harus tetap dipertahankan nilai-nilai baiknya. Oh, jadi kalau khususnya di acara pernikahan, bahwasanya di Jawa itu kan kebak dengan unggah-ungguh Pak ya, dengan tata krama. Jadi kalau ya, penghormatan orang Jawa terhadap mantan itu, si manten bukan hanya si A dan si B, tapi adalah raja dan ratu, betul nggak Pak? Jadi ada penghormatan yang harus dikhususkan pada saat acara pernikahan itu, bahwasanya manten itu adalah raja dan ratu ya, sebagai raja, sebagai ratu, dan kita sebagai kawulo itu harus seperti apa cara menghormati. Jadi gak podo. Sebelum dan sesudah di pelaminan itu beda cara kita menghormati. Dan seterusnya setelah berumah tangga kan diharapkan bisa menjadi raja dan ratu di rumah tangganya, itu artinya benar-benar punya wibawa dan kemampuan dalam mengendalikan, menjalankan roda jalannya rumah tangga. Seperti raja dan ratu itu bukan berarti raja yang pakai pakaian raja, itu bukan, tapi raja dan ratu dalam rumah tangga itu dia yang punya pemegang kebijakan, itu punya wibawa mendidik anaknya, wibawa bersosialisasi dengan lingkungan, itu benar-benar dia punya wibawa sebagai seorang seperti raja dan ratu dalam rumah tangga. Punya kebijakan yang bijak. Iya, kadang-kadang gini Pak, banyak itu kebijakan. Ini kan kebijakan, contoh di instansi ini kebijakan kepala lama, kebijakan kepala baru, tapi di dalam raja dan ratunya orang Jawa, manten khususnya itu adalah punya kebijakan yang bijak sampai kapanpun, selalu bijak gitu.
Maka di situ kan ada banyak hal ya Pak ya, termasuk ada pisang raja, semoga bisa menjadi raja yang bijak, bisa berwibawa dan seterusnya. Itu kalau dipelajari di bab Jawa mungkin kan ontak ya Pak ya. Wah, itu tidak ada habisnya karena memang budaya itu sifatnya berkembang Kembang ya. dan memang boleh dikembangkan asalkan ya itu tadi tetap berada dalam bingkai norma-norma yang baik. Harus mengedepankan norma yang Ya, baik ya Pak. tetap ada bingkai norma-norma yang baik, jangan sampai kita memberikan pelajaran yang tidak baik. Terus kan ini Pak, budaya itu kan sudah, yang membuat budaya itu kan para leluhur zaman Ya, dulu nih Pak ya. betul. Kadang ya non sewu, setiap orang itu kan pasti ada perbedaan pendapat ya Pak. Betul. Ada budaya gini, ada yang nggak mau begini. Tapi saya pribadi itu meyakini karena budaya itu sudah dibuat oleh para leluhur kita. Orang yang bisa membuat itu pasti bisa memunculkan ide-ide yang baik, itu pasti punya kedekatan dengan yang maha kuasa. Iya. Sehingga bisa muncul, dan alhamdulillah sampai sekarang budaya Jawa khususnya yang kita pahami itu bisa sampai bertahan sampai sekarang. Itu kalau nggak ada kedekatan dengan sing urip Gusti Allah, itu saya rasa sudah pupus sejak beberapa tahun, mungkin puluhan tahun yang lalu gitu. Seperti itu ya kira-kira. Jadi tetap Karena dia tidak hanya sekedar ide yang muncul secara spontanitas atas dasar kreativitas, itu bukan, tapi para leluhur meninggalkan warisan budaya ini dasarnya sudah dari laku. Laku itu benar-benar sesuatu yang dilakoni. Yeah. Jadi orang dulu itu kalau bilang ilmu iku kelakone kan dilaku itu, apapun ilmunya yang baik itu sudah dijalani, sudah dipraktekkan. yeah. Jadi tidak hanya menyampaikan secara retorika. Maka kalau apapun filosofi yang kita sampaikan di masyarakat itu, kalau setidaknya sedikit banyak kita juga sudah melakukan, itu masyarakat akan, walaupun tidak tahu artinya, tapi akan lebih bisa menerima dan paham. Oh, yeah. Beda kalau kita cuma sekedar dihafal kan, itu terbatas hanya retorika saja, dihafal, dijual ke sana kemari. Beda kalau yang berdasarkan dan laku itu. Kalau laku itu memang, oh ini ilmunya seperti ini, oh filosofinya seperti ini, tapi kita juga berusaha untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dinamakan ilmu itu kelakone kudu kanthi dilakoni. Nggih. Saya baru tahu ini Pak, ternyata itu kalimat pada zaman dahulu kala mungkin ya. Tapi sampai saat ini masih tetap. Cuman mungkin gini Pak, yang perlu kita luruskan lagi atau berikan pemahaman lagi ke teman-teman itu, kelakone kanthi laku. Bahwasanya dulu itu isane kelakon itu setelah ngelakoni, sehingga setelah ngelakoni praktek A, B, C dan terusnya muncul teori, oh ternyata nek ngelakoni ini akan menemukan kesulitan, sing gampang kayak gini. Kalau sekarang kan banyak gini Pak, kita menjalankan sesuatu, teori dulu muncul baru praktek. Tapi kalau yang kelakoni kanthi laku bisa terwujud karena sudah ngelakoni, itu kan ngelakoni dhisik baru muncul teori-teori untuk orang berikutnya, ternyata gitu gitu. Kelakoni kanthi laku. Dan ternyata mungkin gini ya Pak ya, tentang kelakon itu kemudian tersusun karena sudah punya pengalaman. Nah, pengalaman oleh orang sebelumnya, lebih matang hasilnya daripada hanya sana kemari kita memunculkan teori, tapi kita tidak pernah tahu rasanya. Jadi untuk memudahkan ya, mungkin ada ngelakonnya ada kesalahan atau kurang ketepatan, tapi dengan teori lagi, karena harus ngelakoni kita akan ketemu yang lebih baik, lebih mudah lagi. Rasanya ternyata kita ngobrol-ngobrol tentang sedikit, saya juga nggak paham banyak sih Pak tentang budaya, tapi sedikit banyak mengalami seni lah, seni. Saya juga nggak paham, cuma ikut-ikutan seperti yang pernah disampaikan oleh para senior-senior, para pendahulu itu seperti itu gitu loh Kang. Tapi ada sisi Pak Eko, ketika saya melihat orang-orang Jawa itu mengenakan busana Jawa dengan baik, berperilaku santun, berperilaku sopan, itu rasanya sangat nyaman gitu di hati. Betul, saya juga seperti itu. Karena kita memang lahir di Jawa, dan kita lahir dimanapun itu karena kodratnya Gusti Allah ya. Memang yang pas bagi saya di Jawa ini ya. Meskipun secara mendalam kita belum memahami ya, butuh waktu banyak dan ketemu orang-orang yang luar biasa untuk paham tentang
budaya Jawa. Tapi sejauh ini bisa ikut sedikit andil di seni Jawa, budaya Jawa itu ada nilai tersendiri lah, kebahagiaan gitu Pak. Ambil bagian. Gitu. Dan juga salut pada teman-teman muda yang wis mempelajari budaya Jawa sampai ke sumbernya di keraton dan diisi Solo dan seterusnya, yang sampai bisa menyebarkan, bermanfaat kepada orang-orang yang di luar belajar di sana. Itu luar biasa, salut sekali ke teman-teman itu. Ya, mungkin kita semua tetap bisa Pak Eko ya, bisa turut menjaga, melestarikan sebisa mungkin. Dilestarikan dan dijaga. Memang juga harus dikembangkan, tapi harus dalam bingkai yang tetap mengedepankan norma-norma, karena budaya itu juga berkembang mengikuti zamannya. Mengikuti zaman ini. Tapi ya itu tadi, jangan sampai meninggalkan norma-norma yang baik. Terus ada lagi tentang begini, apa ya Mang Beta kok ya? Tentang budaya itu kan intinya untuk kebaikan dunia dan kita semua butuh keselamatan. Nah, seharusnya budaya ini selaras, endingnya selaras dengan agama. Bisa dipadukan dengan agama apapun, karena di dalam budaya Jawa itu juga ada simbol-simbol doa-doa ya. Doa itu kan pasti kepada yang Maha Kuasa ya. Kalau kita orang Muslim, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat Pak Eko atau pandangan atau arahan apa ya, pandangan mengajak teman-teman yang lain untuk menyikapi budaya supaya selaras dengan agama seperti apa Pak kira-kira? Ya, karena budaya itu adalah kebanyakan diambil dari tradisi. Tradisi itu adalah kebiasaan yang baik di masyarakat itu. Dia dari masyarakat yang berlatar belakang agama apapun, tapi semua membicarakan tentang hal yang baik, filosofi yang baik. Jadi budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat Jawa ini bisa diterima oleh agama manapun, bisa dimaknai dengan filosofi agama manapun. Jadi jangan dimiliki oleh satu agama saja, karena kalau kita kaitkan dengan salah satu agama saja, pasti nanti akan tidak bisa sinkron dan tidak berkembang di masyarakat luas. Nah, yang berkaitan dengan agama manapun, setiap kita pasti akan hidup dengan syariat agama kita masing-masing. Agama itu kalau berbudaya itu bisa menjadi penguat dalam kita menjalankan kita beragama. Maka budaya itu jangan sampai kita jalankan dengan bertentangan dengan syariat. Itu kalau menurut saya. Karena bagaimanapun seindah-indahnya, setinggi-tingginya nilai budaya tidak akan berada di atas syariat. Sepakat. Itu menurut saya loh ya. Saya sepakat Pak. Setinggi apapun kita menghargai sebuah budaya atau tradisi, dia tidak akan berada di atas syariat. Makanya kalau kita memaknai dengan pengalaman atau dengan modal literasi yang kita punya untuk menyampaikan kepada masyarakat, jangan sampai kita memaknai itu bertentangan dengan syariat. Kita agama Islam misalnya. Intinya kan semua orang itu kan ada butuh keselamatan dunia, apalagi sampai akhirat Kalau di Islam kan ada Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat dunyane, selamat akhirate, muga-muga lebu swargane Gusti Allah. Nah, kalau di dunia, apalagi kita yang belajar agama, seyogyanya kita harus belajar budaya itu kan tidak hanya tentang baju saja, contoh tentang busana saja. Tapi luas sekali tentang kita bagaimana berperilaku baik, itu juga budaya kan. Bersikap baik. Bagaimana dengan orang tua, dengan konco, dengan teman. Itu kan mengandung banyak nilai-nilai budaya yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita. Secara otomatis keindahan dalam nilai budaya itu ada yang sudah seutuhnya selaras dengan syariat. Tapi ada juga yang kadang-kadang perilakunya itu masih harus diselaraskan. Ada yang memang sudah selaras dan ada yang memang harus diselaraskan oleh pelakunya. Tapi ketika kita berkesenian, berbudaya, mau bergaul dengan atau berkomunitas, dengan bertambahnya komunitas, pergaulan itu kan
misalkan secara pribadi saya belum bisa menyelaraskan tadi yang Pak Eko bilang, tapi dengan berkumpul seyuknya kita bisa menjadi lebih baik lagi Ya. dan akhirnya bisa selaras antara budaya dan juga syariat seperti tadi. Saya sepakat sekali itu Pak Eko. Kadang ada yang gini ya, ada yang bahwasanya saya cerita sedikit bahwasanya kalau kita ngomong budaya dan juga syariat ya, syariat itu kan memang sudah ada tuntunan dari Kanjeng Nabi ya kalau Islam ya, yang itu munculnya dari yang maha kuasa. Tapi kalau budaya ini kan dari orang-orang yang linuwe secara keilmuan di dunia sehingga bisa menemukan ini menjadi indah. Tapi kemudian saya sepakat bahwasanya budaya itu tidak lebih tinggi dari syariat. Syariat kondisi urip, budaya itu adalah buatan manusia. Tapi budaya ini buatan manusia itu untuk akhirnya untuk menggapai ridhonya sehingga urip. Iya. Kan gitu Pak arahnya Bisa gitu. memperkuat. Nah, untuk memperkuat. Karena apa? Dengan berbudaya kita bisa menghargai orang. Iya, Bisa ngomong apik ambek wong. Kadang ada orang gini, Pak. Aku tuh gak gampang mangkelan, gak mudah emosi dengan orang. Tapi sampean gak gampang emosi tapi membuat orang emosi. Nah, itu kan kadang dari kita nggak paham, nggak sedetail itu. Dia sudah bangga, aku nggak gampang emosi, aku juga jelek nggak apa-apa. Tapi sampean membuat orang emosi, nah, dia lupa. Karena bedanya orang bersyariat itu kan ada dalilnya. Kalau berbudaya dan bertradisi itu kan dasarnya cuma wejangan, pesan dari leluhur atau nilai-nilai yang disampaikan oleh para sesepuh. Nah, sedangkan apa yang berkembang di masyarakat, yang nilai-nilai yang baik itu sebenarnya juga sudah diajarkan di syariat. Cuma kalau kita mencari dalilnya mungkin kita belum ketemu, tapi ajaran itu sudah baik dan sudah selaras. Nah, ada tentu yang tadi saya katakan bahwa ada hal-hal yang belum selaras itu perlu diselaraskan. Matur sangat Pak Eko. Nah, kita kalau ngomong budaya kita kejeron. Kita kembalikan aja Pak, tambah sedikit aja tentang profesi kita lah. Profesi kita yang sama-sama membawa acara pernikahan adat Jawa khususnya. Apa ya tentang apa ya? Oke, saya sangat mengagumi lah untuk teman-teman para senior-senior yang bisa menyampaikan budaya dengan baik. Iya. Kita kesenian aja, kesenian Pak. Kesenian. Yang pernah diikuti Pak Eko, seni apa aja Pak Eko? Itu tadi saya pernah ketoprak, latihan kerawitan, pedalangan juga pernah saya pelajari. Pelajari itu memang sudah jadi dalang Pak? Ya sudah praktek, ditangkap orang sudah pernah, tapi saya tidak fokus karena saya kemudian melihat seni pedalangan pada waktu itu tahun 2000 itu sedang sangat lesu lah, sehingga saya harus mencari banting setir mencari bumbu dapur lah. Kemudian setelah full MC tahun berapa Pak Eko? Full MC itu saya tahun 2007 karena kebetulan kerja di perusahaan itu perusahaan collab terus resign terus tuh udah 2007 sampai sekarang full MC. Dulu dekor juga Pak Eko ya? Iya pernah. Dekor tentang pernikahan ya, mayoritas pernikahan. Nah, luar biasa teman-teman, Pak Eko ini pengalaman oke. Maka saya ketemu malam hari ini tak manfaatkan untuk bisa ngobrol-ngobrol. Kapan lagi? Sibuk banget. Sibuk banget. Kadang janjiannya sekarang ketemu lagi 3 tahun ke depan. Terus apa lagi ya Pak yang perlu kita ngobrol-ngobrol tentang seni lah, seni. Ya takut tanggal yang kosong terus DKI. Saya juga pernah Pak Eko bergelut di seni itu. Ya roto-roto bukan seniman temenan sih, melok-melokan sih. Ya. Campur sari itu, nyanyi-nyanyi dulu ya. Sekarang sering MC. Ya enggak sering banget sih. Banyak. Iya rekamannya sakerek, karek nuku wong-wong iki. Iya.
Tapi semua ada saatnya Pak Eko ya, ada Iya. saatnya. Kadang proses lama, kok suksesnya mbok kapan. Nek gak sukses yang dunia muga-muga sukses nang akhirat Pak. Amin, betul. Oke, berupayalah ketika ketemu orang-orang kita tetap berupaya untuk Dijalani dengan baik. bisa baik, bisa membaikkan. Insya Allah akan mendapat kebaikan dari yang maha baik. Itulah. Betul. Kita berupaya melakukan yang suci, yang baik. Nanti kan diperhatikanlah yang maha suci. Nandur bakal mundur. Oh, Jawa itu kebak dengan apa Pak? Apa ya Pak namanya itu? Bukan filosofi ya Pak. Kalau kalimat-kalimat itu Pak jenenge Pak. Apa ya, Mas? Nandur bakal manen dan seterusnya Pak. Pokoknya ngono iku lah. Gawe nganggo. Wes ono dari dulu sudah ada. Jawa itu sudah meskipun nggak coro bahasa lain, tapi basa Jawa jenis lengkap ya. Sudah banyak. Maka sekarang banyak khususnya di kawasan Surabaya Raya kita tinggal ini. Ya. Aku ke wong Jawa, tapi gak roh basa Jawa. Itu banyak loh Pak di sini. Contoh bahasa kebalik, ono Coroko, Doto, Sawolo dan seterusnya itu ono to ambek to. Itu yang banyak kebalik-kebalik. Ya. Aku kate dolin. Aku kate dolin. Nah, kudune kan kate dolin ya bahasa Surabaya. Itu namanya lidahnya kurang Jawa. Lidah gak Jawa. Kewale, sing kudune to, itu. Ada beda-beda sendiri kalau huruf Jawa. Tapi Pak ya, selain apa ya, karena kita kembali ke wong Jawa ya, ketika ketemu budaya-budaya adat seni-seni Jawa itu rada ada senang tersendiri lah. Contoh ketika saya ya, ketika mendengarkan musik barat, musik jazz misalkan, dibanding musik campur sari, ya nyaman campur sari kan saya, wong Jawa soalnya. Kan bintang campur sari. Belum bintang Pak, masih bintang kroa. Ya Pak Eko, sementara kita aja sama turun sangat. Turun sami-sami. Ini sebagai apa ya? Kita memanfaatkan waktu untuk bisa ngobrol dan kita simpan di salah di YouTube sekarang ya. Di Dekesda ya. Di Dekesda Sidoarjo. Dewan Kesenian Daerah Sidoarjo. Jalan apa? Raja Wali ya nih ya. Erlangga. Wilayah Celep ya. Sakidul alun-alun ya. Sering kami dari Paguyuban Papasit, Pambiworo Sidoarjo ini mengadakan kegiatan di Dekesda. Yang Dekesda memang menaungi seniman-seniman tradisi khususnya yang baik ya. Komunitas Tradisi, ada keroncong, ada teater, ada gamelan, ada kerawitan ditampung di sini. Monggo teman-teman yang mungkin mau dolan-dolan, ada mungkin perhatikan keroncong, ada jadwalnya, boleh ke sini. Mendaftarkan komunitasnya aja. Nggih. Ya alhamdulillah kita tetap apapun kondisinya tetap harus bersyukur Pak. Ya, karena kita bisa bertemu, ini adalah jodoh Tuhan yang menjodohkan kita. Dengan bertemu akhirnya bisa saling bertukar pendapat, saling ngobrol, saling tukar pengalaman. Dan tugas kita yang wajib adalah menjaga kebaikan hubungan. Karena kalau kita baik dengan teman, baik dengan keluarga, pasangan, insya Allah yang di atas, yang maha baik akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Insya Allah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, raganya, sehat jiwanya, dan juga sehat rezeki dan dompetnya. Nanti saya berkah, insya Allah menjadi keluarga yang baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah semuanya. Sampai jumpa, terima kasih. Salam Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.